Shalom Shiners, kembali bertemu dengan saya dalam program Saat Teduh Shine Surabaya. Hari ini kita akan melanjutkan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dari surat Roma. Dan kalau teman-teman Shiners mau mendapatkan soft copy dari renungan hari ini, bisa mendapatkannya di Instagramnya Shine Surabaya, yaitu di @shine_surabaya. Kemudian di Facebooknya di Shine spasi Surabaya. Situ setiap hari ada updatean saat teduh yang akan kita renungkan pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh percaya bahwa tinggal dekat hadirat-Mu Tuhan merupakan kekuatan bagi kami Tuhan untuk bisa melangkah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan pada hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat bagi kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga itu menjadi pegangan dalam hidup kami untuk terus berjalan dalam anugerah Tuhan dan selalu senantiasa dibaharui untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema anak-anak Allah yang terambil dari surat Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Untuk itu saya ajak kita, mari kita buka Alkitab kita dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh Allah yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, orang percaya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan menerima karya Kristus di atas kayu salib. Dan ketika kita percaya kepada Allah dan menerima, mengimani karya Kristus di atas kayu salib bahwa Dia mati menebus kita, maka kita mengalami yang namanya pengampunan dosa. Dan dalam pengampunan dosa tersebut kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata demikian. Nah, jika kita menjadi anak-anak Allah, kita harus paham bahwa kita menjadi anak-anak Allah berdasarkan pengangkatan dari Allah sendiri oleh karya yaitu Kristus bagi kita. Kita harus paham bahwa di dalam Kristus kita menerima anugerah hidup baru, dan di mana kita menerima Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Kita harus memahami juga bahwa Roh Allah yang menyertai dan memimpin kita ketika kita masih berada di tengah-tengah dunia ini, masih hidup tinggal di dalam bumi ini. Roh Kudus akan menjadi penolong yang memimpin kita dalam segala kebenarannya dan penghibur yang memberikan selalu kekuatan untuk hidup menurut kehendak Allah. Apa yang menjadi bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah? Perhatikan ayat 16 ya. Roh Kudus akan memberikan kesaksian di dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya apa? Roh Kuduslah yang menjadi bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nanti kita akan mengerti ke depannya bagaimana kita dapat berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Roh Allah menolong kita untuk mampu berani menyapa Dia sebagai Bapa kita.
Dan kita harus tahu bahwa kita tidak takut lagi karena dosa-dosa kita karena sudah diampuni. Oleh sebab itu kita memiliki keberanian untuk datang menghadap kepada Allah. Bahkan Roh itu memimpin kita untuk memanggil Dia dengan sebutan Aba, ya Bapa. Kemudian dalam proses perjalanan iman kita dan ketika kita disertai oleh Roh Kudus dalam hidup kita, bukti lain bahwa kita adalah anak-anak Allah adalah kita mampu untuk hidup tanpa dikendalikan lagi oleh keinginan daging. Tapi kita hidup dipimpin oleh Roh. Kita tidak lagi berada dalam perbudakan karena tidak menerima roh perbudakan. Perhatikan bahwa roh perbudakan itu menekan kita, mendakwa kita, menimbulkan rasa bersalah dan rasa takut. Sehingga kita memandang Allah bukan sebagai Bapa yang penuh kasih karunia, tetapi seperti majikan yang selalu siap untuk menghukum setiap kesalahan yang kita punya. Tapi sebaliknya, Roh Allah menjadi pemimpin dalam hidup kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Kemudian roh yang kita terima di dalam Yesus adalah roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga kita dapat memanggil Dia ya Aba, ya Bapa tadi. Suatu panggilan yang penuh keintiman dan kasih sayang. Karena kita adalah anak, maka kita juga menjadi ahli waris janji-janji Allah, yaitu kemuliaan yang kekal bagi mereka yang turut dalam penderitaan Kristus, Sang Anak Allah. Biarlah kita menikmati setiap perjuangan rohani kita di dunia ini bersama Roh Kudus dan dalam Yesus Kristus yang memberikan kemenangan dengan bersandar selalu kepada janji Bapa bagi kita anak-anaknya. Ketika Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan bahwa akan ada penolong yang lain. Dan penolong itu adalah Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa hidup di dalam dunia ini. Dan Roh Kudus itu juga yang mendorong kita untuk dapat memanggil ya Aba, ya Bapa, dengan panggilan yang penuh kasih kepada Allah kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk hidup di dalam panggilan kita, hidup di dalam perjalanan iman kita yang indah bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap hari-hari hidup kita. Ingat, kita bukan lagi budak dosa. Kita adalah anak-anak Allah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hari ini kami menyadari benar bahwa kami adalah anak. Sebuah status yang indah Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Yang mana dahulu kami adalah hamba dosa. Kami adalah orang-orang yang akan dibinasakan Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kami boleh mendapatkan penebusan itu Tuhan. Dan status kami Engkau angkat menjadi anak-Mu Tuhan. Dan biarkan Roh tetap hidup di dalam kami, memimpin kami. Roh Kudus menuntun kami untuk dapat hidup di dalam anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.